Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud itu antuhibba ma yuhibbu khaliquk. Zuhud itu kamu adalah senang apa yang diridhai oleh pencipta kamu Allah. Wa antubghidha ma yubghidu khaliquk, dan kamu membenci apa yang dibenci oleh Allah. Bukan karena kecocokan nafsu, tetapi adalah diukur dengan bagaimana di sisi Allah. Bagaimana di sisi Allah. Karena itu jangan Anda senang kepada siapapun kecuali karena Allah. Sebagaimana jangan Anda cinta kepada siapapun kecuali karena Allah. La tuhibbu ahadan illa ba'da ardi alal kitabi was sunnah kay la tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan kamu senang dengan seorang pun kecuali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, supaya kamu tidak cinta kepada seorang pun karena hawa nafsu, dan tidak benci kepada seorang pun karena hawa nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zuhud. Senang dengan apa yang diridhai oleh Allah, benci dengan apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian zuhud, wa anta taharraja min halalid dunya kama tataharraj min haramiha. Kamu juga menghindari daripada yang halal daripada dunia, sebagaimana kamu menghindari dari yang halalnya. Kalau haram sudah wajib kita zuhud darinya, tapi ini halal, saudara, kita zuhud. Terus bagaimana kalau halal itu datang kepada kita? Kamu infakkan, bukan kamu tumpuk-tumpuk itu harta. Kamu infakkan, serahkan, salurkan kepada yang memerlukan. Maka itu akan bernilai zuhud. Fa inna halalaha hisab wa haramaha iqab. Karena sekalipun halal dunia ini bakal dihisab loh oleh Allah. Dihisabnya 2 kali yang harus bertanggungjawabkan. Dari mana? Min aina tasabtahu wa ila aina anfaqtahu. Dari mana kamu tadi itu menghasilkan keuntungan tadi itu? Cara bagaimana? Dan kamu salurkan kemana? Kalau Anda mendapatkan dari halal tapi tidak Anda salurkan kepada keluarga yang memerlukan, kepada tetangga yang memerlukan, kepada orang-orang sakit yang memerlukan, maka kamu akan dihisab oleh Allah. Itu kalau halal. Kalau haram, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antarhama jami'al muslimin kama tarham nafsak. Kamu belas kasih kepada seluruh orang Islam sebagaimana kamu senang dan rahmat belas kasih terhadap diri kamu. Yang Anda cari makanan yang bergizi, tayyib. Saudara kamu muslim yang membutuhkan makan, enggak kamu pikirkan? Yang kamu pikirkan rumah yang layak untuk kamu, tayyib. Saudara kamu gelandangan memerlukan rumah yang layak, enggak kamu pikirkan? Zuhud itu adalah kamu rahmat terhadap orang muslim sebagaimana rahmat terhadap diri kamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa anta taharraja minal kalam fi ma la ya'ni kama tataharraj minal haram. Kamu menghindar daripada
kalam yang tidak manfaat, tidak bernilai pahala, sebagaimana kamu menghindar daripada bicara yang haram. Hitung kalimat yang kita keluarkan ini, bernilai pahala atau tidak. Kalau tidak, diam lebih selamat. Diam lebih selamat. Saudara, kadang-kadang manusia itu celaka masuk neraka karena satu kalimat. Wa innar rajula yatakallamu bi kalimatin ma yulqil habalan fayawi finnar 70 kharifa ay 70 ama. Ada kalanya manusia itu berbicara, dia nilai pembicaraan ini adalah biasa, tetapi pembicaraan itu berbahaya, masuk ke dalam neraka 70 tahun baru sampai dasarnya. Ini baru masuk, keluarnya wallahu a'lam. Wa anta taharraja min kathratil akli kama tataharraj minal mitah allati qad istadda nitanuha. Zuhud itu kamu tadi itu menghindari makanan yang halal sebagaimana kamu menghindari bangkai yang sudah busuk. Artinya kalau tidak ada makanan yang lainnya kecuali itu bangkai, maka kamu mungkin makan hanya sekedar, tidak kamu puas-puaskan. Begitulah zuhud. Walaupun makanan itu ada, tetapi dia makan cuma sekedar. Anda lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau menghidangkan kepada tamu, maka ta'amul imarah, yang disuguhkan adalah makanan istana. Tetapi beliau ketika makan roti kering yang paling murah, saudara, dan itu dimakan dengan zait, dengan minyak zaitun, nggak lebih daripada itu. Masyaallah, radhiyallahu anhum. Wa anta taharraja min hutamid dunya wa zinatiha kama tataharraj minan nar. Menghindar daripada kemegahan dunia sebagaimana menghindar daripada api. Saudara, api itu sedikit sudah panas, wakif banyak. Begitulah dia khawatir daripada dunia sebagaimana khawatir daripada api. Wa an tuqassira amalaka fi dunya, dan zuhud yaitu jangan kamu terlalu panjang angan-angan di atas dunia ini. Kalau Anda berharap akhirat, pingin derajat yang tertinggi, pingin magam yang tertinggi, itu bagus. Tapi di atas dunia ini jangan terlalu tinggi. Sebelum sampai ke sana, kadang-kadang sudah ajal menjemput saudara. Jangan merasa panjang umur. Yang lebih bawah umurnya dari kamu, banyak yang mati. Jangan merasa kuat. Yang lebih kuat kamu juga dijemput oleh mati. Karena itu ingat, kematian tadi itu belum tentu esok hari waktu kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Nabi SAW pernah bersabda, "Tubah liman bata hajjan wa asbah ghazia." Beruntung kalau orang malam hari dia haji, siang hari perang. Bisa dibayangkan pahalanya gimana? Malam hari haji, siang hari perang. Siapa orang yang demikian ini mendapatkan pahala seperti itu? Rajulun masturun dhu iyalin muta'affif qani'un bil yasiri minad dunya. Orang ternyata yang dia tidak dikenal, dia punya keluarga yang cukup banyak, tapi dia tidak pernah meminta. Dia tidak pernah meminta, dia gona'ah, menerima sedikit daripada rezeki yang Allah bagikan kepada dia. Yadkhulu alaihim dhahika wa yakhruj anhum dhahika. Masuk rumah senyum,
Kenapa? Hatinya kaya, karena nggak pernah berharap diberi sama orang. Keluar dari rumah senyum. Kenapa? Keluarga juga, keluarganya anak-anaknya anak yang soleh, istrinya solihah. Di dalam rumah dia bahagia, di luar rumah dia bahagia. Fawalladzi nafsi biyadihi innahum humul hajjunal ghazun fi sabilillah. Demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi, merekalah orang yang setiap malamnya seperti haji dan setiap siangnya seperti perang fisabilillah. Diriwayatkan juga Allah berfirman, hadits qudsi, salatun ni'am la as'alu abdi an syukriha. Ada tiga nikmat yang aku tidak akan tuntut dari hambaku untuk mensyukurinya. Setiap nikmat akan dituntut oleh Allah untuk mensyukuri. Tapi tiga ini kenikmatan yang tidak akan ada tuntutan nanti di hari kiamat. Yang pertama, baitun yakunnuh. Rumah yang sederhana ia tempati. Pasti kita memerlukan rumah untuk keluarga kita. Yang kedua, wa ma yugibu sulbahu minat ta'am. Makanan sederhana yang cukup menegakkan tulang rusuknya, tulang punggungnya. Artinya makan untuk kelangsungan hidup. Yang ketiga, wa ma yuwari bi auratahu minal libas. Apa yang bisa menutupi auratnya daripada pakaian. Apa sih kebutuhan dunia ini? Ya ini, rumah, kemudian pakaian yang menutup aurat, kemudian makanan yang secukupnya. Selebihnya apa? Selebihnya tetap inti harus mikir. Kamu harus berebut sama orang. Mungkin kamu saling tidak menyapa sesama keluarga. Mungkin kamu tadi itu tidak baik sama tangga. Kamu harus memikirkan itu semuanya, nyatat, ngitung, menjaga, dan macam-macam. Selebihnya itu, saudara, ini hanya kebutuhan. Ketika Anda cukup, merasa cukup dan menikmati ini semuanya, itu adalah kenikmatan yang luar biasa sebenarnya. Naik kendaraan tapi belum lunas, rumah bagus tapi belum lunas, punya macam-macam tapi banyak tanggungan sama orang. Apa nikmatnya? Masya Allah. Hah? Satu saat diceritakan oleh Thauban, dikatakan karena Rasulullah SAW idza safara akhiru ahdi bi insan alih Fatimah wa awwalu man yadkhul alaihi idza gadim Fatimah. Rasulullah itu kalau mau musafir, manusia yang terakhir ditemui Siti Fatimah. Bertemu dengan sahabatnya, bertemu itu sebelum berangkat pasti ke Siti Fatimah. Tapi kalau sudah datang daripada musafir, manusia yang pertama ditemui adalah Siti Fatimah. Begitu hebat cintanya Nabi kepada Siti Fatimah. Satu saat Nabi SAW dari perang, sudah rindu sama Siti Fatimah. Datang ke rumah Siti Fatimah, faida bimashin ala babiha. Ternyata Siti Fatimah mulai menghiasi rumahnya. Di pintunya ada selambu. Kemudian dilihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wara'a al-Hasan Husain gulbain min fiddah. Dilihat di tangan Sayyidina Husain ada gelang daripada perak. Nah, belum diharamkan saat itu. Maka Nabi SAW melihat itu. Padahal Nabi begitu luar biasa cintanya dengan Siti Fatimah. Nabi SAW ternyata kembali, nggak masuk rumah. Nah, di situ bagaimana Siti Fatimah pekanya.
Aneh. Kenapa tidak masuk rumah ini? Padahal setiap saatnya pertama yang ditemui kalau datang daripada musafir Siti Fatimah. Kenapa? Falamma ra'at dzalika Fatimah dhannat annahu lam yadkhul 'alaiha min ajli ma ra'a. Oh, pasti ada yang tidak beres disaksikan oleh Nabi. Dilihat selambu, ambil selambunya. Dilihat gelang perak, diambil, dipecah sama Siti Fatimah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil, saat itu lagi menangis karena diambil gelangnya tadi itu. Setelah dipecah oleh Siti Fatimah, dikasihkan lagi sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Langsung Siti Fatimah datang kepada Rasulullah dengan membawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang lagi menangis. Kemudian Siti Fatimah menyatakan, ya Rasulullah, ini selambu wahai ayahku itu sudah aku pecah gelangnya. Kemudian panggil Thauban, idhab bihadza ila bani fulan. Thauban, bawa ini kepada Bani Fulan, jual dan belikan Fatimah kalung bukan emas tapi kalung kain yang berwarna-warni, dan belikan untuk Hasan dan Husain gelang dari gading gajah. Saat itu belum dilarang, dari gading gajah. Kemudian Nabi menyatakan, fa inna haula ahlu baiti. Dengarkan baik-baik saudara, mereka adalah keluargaku. Wala uhibbu an ya'kulu thayyibatihim fi hayati dunya. Aku tidak berkenan keluargaku mendahulukan kenikmatannya di atas dunia. Mereka adalah orang yang harus menikmati ada di akhirat. Di atas dunia mereka harus zuhud. Ya ikhwani, talim bagaimana Nabi kepada putrinya Fatimah yang segala-galanya bagi Rasulullah itu adalah Fatimah. Ukuran cinta kepada Nabi, cinta kepada Siti Fatimah. Kurangnya cinta kepada Nabi karena kurang cinta kepada Siti Fatimah. Menghormati Fatimah, menghormati Nabi. Mengganggu Fatimah, mengganggu Nabi. Tapi bagaimana beliau mendidik untuk tidak sedikit pun perhatian dengan dunia. Dan apa yang dimiliki oleh Siti Fatimah? Diriwayatkan ada Ibnatu Hubairah, seorang yang dia lumayan kehidupannya, ekonominya. Ketika datang kepada Rasulullah, dilihat Ibnatu Hubairah ini cincinnya dari emas besar. Kemudian Nabi SAW dengan tongkatnya mengisyaratkan kepada tangannya si Ibnatu Hubairah sambil menyatakan, ayu surriki an yaj'alallahu fi yadiki khawatim min nar. Kamu senang ya Ibnatu Hubairah, di tangan kamu ada cincin neraka? Ini bukan karena haram saudara, tapi begitulah didikan. Jangan sampai cinta daripada dunia. Nangis Ibnatu Hubairah sampai ke Siti Fatimah nangis. Ya Allah, aku ditegur sama Rasulullah. Kenapa? Gara-gara cincin ini. Kaget Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah menunjukkan, unduri ila hadhihi silsilah allati adaha ilayya Abul Hasan. Aku dikasih sama Sayyidina Ali gelang rantai yang kecil ini, lebih kecil daripada cincinnya tadi itu. Kemudian Siti Fatimah sebelum ketemu dengan ayahnya, langsung dia tadi itu kemudian Nabi SAW datang kepada Siti Fatimah saat itu dan ditemani dengan Thauban. Maka Nabi menegur, ya Fatimah bil adli
ayyakulan nas Fatimah bintu Muhammad wa fi yadiki silsilah min nar. Wahai Fatimah, pantas Fatimah ini adalah putri Rasulullah, tapi di tangannya ada perhiasan begitu. Pantas wahai Fatimah. Maka Siti Fatimah langsung menjual itu gelang, dibelikan budak, dimerdekakan. Setelah Nabi mendengarkan kabar itu, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah alladzi najja Fatimah minan nar. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan putriku Fatimah dari api neraka. Masya Allah. Baru segitu saudara, noleh sama dunia, udah ditegur sama Nabi. Wakif kita mendidik anak-anak kita untuk cinta dunia. Wakif kita mendidik anak-anak kita. Itulah keluarga Nabi ya ikhwani. Apa yang kita lakukan selama ini? La Quran kita baca benar, wala sholat jamaah kita jaga benar, wala baca hadis istiqamah setiap hari, wala apa yang kita lakukan ini? Dunia, 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 dunia. Wa antum keluarga Nabi. Inilah keluarga Rasulullah. Satu saat Siti Fatimah mendapatkan tepung gandum, dibuat roti oleh tangan beliau sendiri. Ketika mau makan itu roti, ingat ayahnya Rasulullah yang sering menahan lapar, dibawa oleh Siti Fatimah ke Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Dibawa, kemudian sampai di hadapan Nabi. Apa ini Fatimah? Khubzun khabbastuhu biyadi. Ya Rasulullah, ini roti aku buat sendiri ya Rasulullah, buatan putri Anda. Diambil sama Nabi, dimakan. Ya Fatimah, ama innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yaumain. Wahai Fatimah, ini roti buatanmu adalah makanan pertama setelah 2 hari ayahmu menahan lapar. Karena itu ya ikhwani, kalaupun Allah memberikan Anda rezeki lebih, bukan untuk Anda cinta dunia, tapi itu kesempatan Anda bisa meraih pahala dari rezeki itu. Anda lihat sekarang ikhwani, keadaan kaum muslimin, apa yang sudah kita lakukan ini. Allah sudah memberikan lebih daripada yang kita perlukan, butuhkan di atas dunia ini. Allah berikan lebih. Masih cari apa lagi kalau bukan pahala, kalau bukan derajat, kalau tidak untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi menyatakan, naja awwalu hadil ummah bil yaqini waz zuhud wa yahliku akhiruha bil hirsi wal amal, bil bukhli wal amal. Nabi pernah menyatakan begini, kesuksesan umat dahulu, Anda lihat bagaimana awal-awal Islam sukses. Ulamanya, orang awamnya, pedagangnya, semuanya sukses. Tapi suksesnya adalah bil yaqin, karena keyakinannya yang kuat. Wazuhud, dan zuhud. Zuhud itu saudara, dunia datang, tapi dia tadi itu menghindar atau mengarahkan ke yang diperlukan, diambil hanya sekedar untuk keperluan. Bukan dunia nggak datang, ya berarti dunianya zuhud dari dia. Zuhud itu dia menghindar daripada dunia. Ada zuhud. Tapi akan nanti celaka umat ini. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Akan celaka umatnya Nabi Muhammad ini karena apa? Karena al-bukhul, kikir.
punya harta lebih, nggak pernah berpikir tentang orang-orang yang kurang sekitarnya, bahkan na'udzubillah kejam terhadap harta keluarganya sendiri. Harta anak yatim dimakan, keluarga tidak menjadi perhatian. Summum bukmun umyun, kalau sudah ada yang butuhkan, buta, tuli, bisu. Wal amal, yang dipikir bagaimana program duniawi, lah program akhirat. Umur sudah 60 tahun, ila aina tasir. 60 tahun itu mau kemana jurusannya antum? Pikir bagaimana kuburan antum, pikir bagaimana akhirat antum. Meninggal apa yang akan dikenang sama keluarga? Ada majlis, ada masjid, ada semuanya. Apa yang akan dibanggakan nantinya? Umat-umat dahulu itu sukses, umat Muhammad karena itu, saudara. Bukan karena duniawi. Ingat baik-baik, orang yang sering mengatakan ekonomi ternyata orang bakhil. Orang yang nyatakan zuhud, kadang-kadang mereka adalah orang yang dermawan itu justru. Tetapi zuhud ini bukan hanya materi aja. Ada satu riwayat dikatakan az-zuhdu fi zamanina hadza fid dananir wad darahim. Zuhud di zamanku, kata Nabi, ini masalah dinar dan dirham, karena tidak ada yang ambisi. Di zaman Rasulullah orang yang mutawadhi, menghindar dari popularitas. Tetapi wala ya'tiyanna 'ala nasi zamanun az-zuhdu fin nas anfa'lahum min az-zuhdi fid dananir wad darahim. Bakal akan terjadi di akhir zaman, zuhud daripada ketenaran itu adalah lebih utama daripada zuhud daripada dinar dan dirham. Ambisi untuk menjadi orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor terusnya. Zuhud daripada ketenaran untuk dijadikan tokoh, untuk dijadikan ketua, untuk dijadikan itu lebih afdol daripada zuhud daripada dinar dan dirham. Orang yang demikian ini banyak yang buat fitnah, ya ikhwani, yang akhirnya kaum muslimin saling bermusuhan, saling pecah belah, saling mencaci karena berebut kedudukan, berebut jabatan. Terakhir satu riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada di masjid, dan di situ ada sahabat bernama Imran ibnu Husain. Nabi berkata kepada Imran Husain, ya Imran, sudikah kamu menemani aku ke rumah Fatimah? Imran bin Husain menyambut, ya Rasulullah. Dan tidak jauh rumahnya masjid Nabi dengan rumah Siti Fatimah, hanya beberapa langkah. Berangkat ke rumah Siti Fatimah. Saat itu belum ada ayat hijab. Diketok pintu. Kemudian dari dalam nyatakan mabil bab. Siapa ini di pintu? Suara Siti Fatimah. Aku, Muhammad, Rasulullah, ayahmu. Ya Rasulullah, wa ma ma'ak? Wahai ayah, sama siapa Anda? Sendiri atau sama orang? Sama Imran bin Husain, temanku. Maaf ayah, tidak bisa membuka pintu karena sebagian tubuh putri Anda terbuka. Karena kebutuhan satu persatu pakaian kami jual. Dan tinggal satu jubah sekarang dipakai oleh suamiku Ali bin Abi Thalib untuk bekerja. Tubuh sebagian putri Anda terbuka. Fatimah Zahra, Ali bin Abi Thalib. Kemudian serban Nabi dilemparkan. Pakai serbanku wahai putriku. Pakai. Ya Rasulullah udah tertutup.
illa sya'ar, kecuali rambut. Gini caranya putriku. Setelah tertutup semuanya dibuka. Ini Nabi ini dengan Siti Fatimah luar biasa. Kalau setiap bertemu seperti sudah tidak bertemu bertahun-tahun, selalu berpelukan. Berpelukan Siti Fatimah dengan Nabi. Dicium dahi Rasulullah oleh Siti Fatimah, dicium dahi Siti Fatimah oleh Nabi. Duduk bersama. Siti Fatimah tanya, Nabi tanya, "Kaifa asbahti?" Bagaimana keadaan kamu hari ini, wahai Fatimah? Siti Fatimah menyatakan, "Demi Allah 2 hari belum makan ya Rasulullah." Menangis Rasulullah. Berdiri Nabi, dibuka sabuk perutnya. Ada 3 batu ada di situ. Ya Fatimah, ana khairun minki. Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Wahai Fatimah, aku lebih baik daripada kamu. Aku sayyidul anbiya wal mursalin. Aku tidak makan 3 hari wahai Fatimah. Kemudian Nabi nasihatkan, Fatimah, jangan kamu kecewa dengan kehidupan kamu di dunia, karena kamu menjadi sayyidatu nisa'il alamin fil jannah. Wahai Fatimah, jangan kecewa kamu kehidupan kamu di dunia, karena kamu menjadi pemimpin putri orang yang beriman ada di surga. Wa kaifa bi Maryam wa Asia? Bagaimana Maryam dan Asia ya Rasulullah? Asia sayyidatu nisa'i alamiha. Wa Maryam sayyidatu nisa'i alamiha wa anta sayyidatu ala nisa'i alamiki. Fatimah, Maryam itu pemimpin putri yang beriman di zamannya, begitu juga Asia. Kamu adalah pemimpin perempuan beriman umat Muhammad, umat yang terbaik. Dan jangan kamu kecewa dengan suami kamu Ali bin Abi Thalib yang tidak punya duit banyak. Kamu, aku pilihkan seorang lelaki yang dipuji di bumi dan di langit Allah. Karena itu ayo kita menjadi keluarga yang layak untuk disebut Ahlu Baiti Nabi Muhammad. Kita harus menjadi keluarga yang layak untuk dijadikan, yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Kita harus menjadi turunan-turunan yang baik, yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena itu hiasi kehidupan ini dengan amal salihah. Hiasi kehidupan ini dengan al-hubbu fillah wal bughd fillah. Hiasi kehidupan ini dengan saling ta'awun, dengan saling peduli satu sama lain, peduli sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkat Nabi Allah satukan umat Islam. Ya. Saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah bantu ya kawan. Satu hadis Nabi menyatakan, la yushikanna an tadada'a alaikumul umam kama tadada'al akalah ilal qas'ah. Bakal akan terjadi, umat ini akan merebut kamu, mencincang kamu seperti berebutnya kamu dengan makanan yang ada di talam. Kamu diserang sana, kamu diserang sini, kamu dicabik sana, kamu dicabik sini. Para sahabat kaget karena saat itu muslimin betul-betul berwibawa, saudara. Nggak ada yang berani mengusik kaum muslimin saat itu, walaupun tidak banyak jumlahnya. Sehingga para sahabat tanya, amin gillati nahni ya Rasulullah, apakah saat itu kita ini sedikit ya Rasulullah, kok diperlakukan begitu? La bal antum yawma idzin katsir. Tidak, kamu saat itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi banyaknya kamu itu adalah seperti busa yang di tengah laut yang tidak kokoh, terombang-ambing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yakdifunallah fi qulubikumul wahn, la yushikunallah an yanzi'a
min gulubi aduwikum al-mahabbata minkum waliyudhifanna fi gulubikumul wahn. Nanti ada di situ, di zaman itu Allah Subhanahu wa taala cabut kewibawaan kalian semuanya di hadapan musuh-musuh kalian. Gak ada yang merasa takut atau merasa sungkan terhadap muslimin. Hatta di Ramadan buka mengisap rokok di jalan enteng bagi dia. Hatta mereka tadi itu menghinakan Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, biasa. Gak ada kewibawaan. Dan Allah tanamkan ke hati kamu al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Karena itu, wahai kaum muslimin, mahabbah kita, kewibaan kita, kalau kita zuhud di atas dunia, memperlakukan dunia ini adalah untuk khadimatus syariah. Dunia ini adalah untuk berkhidmat kepada syariah, untuk melengkapi iman kita, untuk kita beramal soleh, bukan untuk bangga-banggaan karena nominalnya adalah semakin banyak, tapi amalnya semakin banyak. Mudah-mudahan insyaallah Allah yurina dunia kama araha li ibadihi salihin wa ja'ala fi aidina la fi qulubina. Mudah-mudahan dunia itu Allah tampakkan pada kita sebagaimana ditampakkan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dunia ada di tangan kita, bukan ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita mengisi umur-umur kita dengan takwa dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan antum semuanya yang hadir mudah-mudahan insyaallah membahagiakan Rasulullah, membahagiakan para salafus saleh, dan mudah-mudahan insyaallah majlis ini bukan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang keliling nanti kota itu bukan karena sumbangan hol, tapi untuk pembangunan rumah sakit. Faddalu, kalau antum mau bersaham ada di situ, maka itu semuanya adalah satu momen untuk menjadi bukti bahwa karena antum bisa terjadi rumah sakit Al-Ma'unah yang insyaallah manfaat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.